Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita ingin mengenal kehidupan kita di dunia ini, dan kita ingin mengenal apa yang terjadi dengan dunia ini, dan bagaimana kita harus hidup. Saudara, di manakah kita bisa menemukannya? Saudara, ada di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang menyatakan kepada kita. Oleh karena itu, saudara, berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan. Maka orang itu boleh menjadi orang yang bijaksana, penuh dengan hikmat. Bukankah permulaan hikmat itu takut akan Tuhan? Dan takut akan Tuhan itu adalah orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, banyak orang di dunia ini sangat meremehkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Saudara, sikap manusia terhadap firman Tuhan tidak mengubah kenyataan bahwa firman Tuhan berotoritas atas segala sesuatu. Saudara, bagaimana dengan orang-orang percaya? Berapa banyak orang percaya yang benar-benar percaya kepada firman Tuhan? Saudara, mungkin kalimat ini sebagai sesuatu yang aneh saudara dengar. Tapi itulah kenyataannya. Berapa banyak orang percaya yang mau membaca firman Tuhan, yang mau merenungkan firman Tuhan. Saudara, jika orang percaya tahu bahwa seluruh kehidupan di dunia ini Tuhan sudah nyatakan dalam firman-Nya, dan apa yang Dia firmankan itu pasti terjadi. Saya percaya tidak seorang pun orang percaya yang tidak membacanya. Saudara, berapa banyak manusia di dunia ini ingin mengetahui segala sesuatu yang terjadi masa depan. Oleh karena itu mereka mencari sana dan sini. Tetapi saudara, sesungguhnya Tuhanlah yang memegang masa depan segala sesuatu. Saudara, janji Tuhan di dalam Alkitab bukan janji yang palsu. Dia pasti melaksanakannya. Saudara tidak menganggap firman Tuhan. Itulah yang terjadi. Karena manusia itu merasa dirinya lah yang menentukan segala sesuatu, bukan Tuhan. Manusialah yang mendefinisikan Tuhan, bukan Tuhan yang mendefinisikan manusia. Saudara, bukankah hal itu terjadi kepada semua orang? Bisa terjadi kepada orang percaya. Kita sebagai orang percaya, namun kita tidak sungguh-sungguh berpaut kepada firman-Nya. Saudara, mari kita membaca Habakuk pasal 2 ayat 1-5. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau menginjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang berlaga, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini adalah bagaimana sikap Nabi Habakuk kepada Tuhan. Saudara, sebuah sikap yang baik. Ketika dia banyak pergumulan, ada banyak pertanyaan. Satu hal yang dilakukan, dia menantikan Tuhan. Saudara, mari teladani sikap Nabi Habakuk ini. Saudara, pergumulan adalah bagian kehidupan kita, bukan? Pertanyaan yang kita tidak pahami, itu juga bagian dari kehidupan kita. Namun satu hal yang seringkali tidak menjadi bagian hidup kita adalah menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan artinya, engkau menantikan firman, yaitu membaca firman. Dan melalui firman Tuhan, di situ jawaban bagi seluruh pertanyaan kehidupan kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama, Tuhan sendiri memastikan bahwa seluruh nubuatan pasti tergenapi. Meskipun kita melihat seperti berlambat-lambat, namun janganlah kita menjadi lengah.
Saudara, firman Tuhan berkata, lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Saudara, menarik sekali apa yang dikatakan Tuhan kepada Habakuk. Dia katakan, tuliskanlah penglihatan itu, ukirkan itu pada loh-loh. Apa tujuannya? Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saudara, mengapa Tuhan memberikan firman di dalam kitab suci dan dituliskan? Dan Tuhan pelihara sampai hari ini. Saudara, supaya firman itu terbuka kepada semua orang dan semua orang bisa membacanya. Saudara, Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa-bahasa, bahkan ke bahasa-bahasa suku. Saudara, mengapa demikian? Karena supaya orang boleh membacanya. Mengapa demikian? Karena saudara, apa yang ditulis di dalam Alkitab itu pasti akan digenapi. Saudara, itulah keadilan Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menyembunyikan rencananya. Jikalau terjadi kebinasaan bagi manusia, itu adalah dosa manusia. Karena Tuhan sudah menyatakannya di dalam Alkitab. Saudara, demikianlah Tuhan memerintahkan Habakuk menulis pada loh-loh sehingga orang yang jalan bisa melihatnya, bisa membacanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sendiri yang memastikan bahwa apa yang dituliskan itu pasti terjadi. Meskipun mungkin kelihatannya dia berlambat-lambat. Tetapi Tuhan ingatkan kepada Habakuk supaya mereka tidak lengah karena semua pasti terjadi. Saudara, dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 sampai 11 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Pertanyaannya, apakah engkau tahu apa yang Tuhan janjikan? Jika engkau tidak membaca firman, engkau tidak tahu. Dan jika engkau tidak tahu, engkau lalai. Dan jika engkau binasa, itu adalah kesalahanmu. Karena firman Allah terbuka bagi semua orang. Saudara, firman Allah ada di dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa yang kau kuasai. Dan mengapa engkau tidak membaca firman-Nya? Tuhan ingin memberitahukan kasih karunia kepadamu. Saudara, oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jikalau engkau tahu betapa berharga firman Tuhan dalam hidupmu, mari baca firman Tuhan. Firman Tuhan terbuka kepada seluruh suku bangsa, dari kota sampai ke desa, sampai ke pedalaman. Mengapa demikian? Karena Tuhan ingin orang mengenal Dia. Oleh karena itu, saudara, mari buka Alkitabmu, baca firman Tuhan. Saudara, di situ engkau mengenal kehidupanmu, dunia ini, dan kehidupan yang kekal itu. Yang kedua, saudara, kesombongan adalah lawan daripada iman. Sebagaimana kebinasaan, lawan daripada hidup. Kejahatan adalah lawan daripada kebenaran. Saudara, firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan khianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangangkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Saudara, pertanyaan Nabi Habakuk adalah mengapa Babel dipakai untuk menyerbu Yehuda, padahal Babel begitu garang. Saudara, inilah jawaban Tuhan kepada Habakuk. Jawaban Tuhan adalah orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tidak tulus juga hatinya. Tetapi orang-orang yang percaya, saudara-saudara, dikatakan orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman itu, saudara, akan hidup oleh imannya. Saudara, Tuhan tidak kompromi dengan kejahatan.
Tetapi Tuhan hanya memakai bangsa Babel. Saudara, kecongkakan itu adalah lawan daripada iman. Kesombongan itu adalah lawan daripada percaya kepada Tuhan. Sebagaimana kebinasaan adalah lawan daripada hidup dan kejahatan adalah lawan daripada kebenaran. Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang berbuat semaunya dengan kejahatan tanpa menerima upah yang daripada Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ingatlah satu hal, kesombongan itu lawan daripada iman. Oleh karena itu, saudara, Alkitab mendefinisikan orang sombong, yaitu orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan saudara, Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang sombong. Tuhan membenci akan kesombongan manusia. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita percaya kepada Tuhan. Saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, buahnya adalah kerendah hatian. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, buahnya adalah mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Saudara, itulah buah. Karena kita menyadari, kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudara, kesombongan itu membuat orang merasa dia bisa benar dengan dirinya sendiri. Saudara, itulah yang terjadi kepada bangsa Babel. Saudara, bangsa Babel, bangsa yang kuat, bangsa yang kaya. Namun juga, saudara, bangsa yang brutal. Dan mereka merasa bahwa mereka bisa berbuat apa saja. Dan Tuhan tidak sanggup menahan mereka. Tetapi saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan dialah yang akan menghakimi mereka. Di ayat 5 berkata, orang sombong dan khianat berlaga, tetapi ia tidak akan tetap ada. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita menjadi orang beriman, bukan menjadi orang yang sombong. Orang yang beriman, dia menerima hidup yang kekal daripada Tuhan. Orang beriman, dia adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang beriman mengalami kelimpahan kasih karunia Tuhan. Orang beriman menerima belas kasihan Tuhan. Orang beriman dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan. Saudara, bukankah itulah kehidupan yang berharga yang dimiliki oleh orang-orang percaya? Saudara, janganlah sia-siakan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kepada kami sesuatu yang kami belajar, yang dinyatakan firman Tuhan bahwa kesombongan itu lawan daripada iman. Sehingga kami baru menyadari, ya Tuhan, kalau manusia tidak percaya kepada-Mu, semua karena kesombongan manusia. Tuhan, tolong kami ketika kami membaca firman Tuhan, kami selalu bercermin hidup kami, supaya kami menyadari kasih karunia Tuhan itu, sehingga kami boleh hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan kami hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.